Ya, selamat malam teman-teman. Balik lagi di Stock Goes Future hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020. Hari ini saya Dion, kita akan membahas market lusa ya buat hari Selasa dan kita lihat apa yang akan terjadi mengingat 4 hari ini IHSG cukup signifikan naiknya dan beberapa sektor mulai menarik untuk dilihat, salah satunya properti. Jadi kita akan membahas properti ya lebih dalam. Oke, langsung aja. Iya. Ya, ini seperti biasa ya, indeks kita di 4 hari Jumat cukup menguat. Kalau dilihat saya pakai ini IDX, data IDX lebih komplit teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat naik cukup signifikan ya 0,79%. Nah, dan volume transaksinya bisa dibilang cukup menarik ya, bisa sampai 12 triliunan. Ini menandakan bahwa market kita mulai ada tanda ya, tanda-tanda positif. Namun kita lihat apakah, beberapa sentimen akhir ini kita lihat ada perang Amerika sama Cina yang mulai memanas. Nah, itu apakah akan mempengaruhi? Mengingat Dow Jones juga cukup signifikan kemarin agak turunnya ya. Semoga nggak berdampak dengan market kita dan untungnya Senin libur. Nah, kita lihat deh, gimana. Cuman kalau kita lihat kemarin beberapa sektor langsung naik ya. Ada kecuali consumer good agak turun ya, langsung dibawa turun lagi. Kalau belum lihat video yang sebelumnya ada bahas ICBP, ada volume besar masuk di situ, silahkan ditonton, jangan sampai ketinggalan. Lanjut lagi ya teman-teman, kita lihat cukup menarik ya hari ini dan saya hapus dulu deh. Seperti biasa. Ya, ini ya, dia sudah dia ke atas ya. Jadi ceritanya market greedy di sini ya. Di sesi pertama ya. Di pertama greedy, terus ada yang taking profit di sini dan sesi penutupan dia turun. Nah, ini area bottom fishing nih. Kalau gini nih biasanya area bottom fishing nih, teman-teman ya. Nah, saham-saham mulai menarik. Saya waktu itu dapat XCL kemarin saya beli dan kemarin lumayan ya. Diangkat pas sore-sore dan ada dividen ya lumayan lah ya buat jajan. Oke, dan highest-nya mencapai 4755 dan ditutup 4753 ya. Kita akan lihat nanti di trading view gimana composite kita dan apakah akan menarik ya. Dan kalau dilihat nih teman-teman, LQ45 kita ini cukup ya 2% ya. Cukup greedy ya, 2% naiknya ya. Ini menandakan bahwa investor-investor udah mulai pada mau masuk ya. Kita lihat apakah asing sebanding dengan investor lokal. Nah, itu aja. Terus ya, saya akan sedikit kasih ilustrasi mengenai candle ya. Saya akan bahas ya. Ini ada tipe-tipe candlestick, teman-teman. Nah, jadi biasanya saya selalu memakai yang namanya tweezer. Nah, tweezer adalah double candle patterns ya. Nah, tweezer ini biasanya saya pantau ketika market, ini ya, sudah mau ini ada tanda-tanda saya area masuk saya pakai tweezer biasanya. Fungsinya tweezer tuh bisa kode buat kita entry atau kode buat kita exit. Jika dia tweezer bottom, biasanya berpotensi naik dan saham-saham yang biasa saya pilih biasanya tweezer bottom. Kadang kalau ada tweezer top seperti ini, biasanya dia akan turun. Dia akan turun. Seperti halnya kemarin saya Excel saya lihat tweezer, nah itu saya udah mulai siap-siap tuh, tapi tiba-tiba di bawah naik ya. Nah, kayak kayak gitu dan sampai kapan tweezer ini? Biasanya sih cukup panjang, satu kali ya 1 kali ayun mungkin ya. Nah, cuman biasanya saya di
teman-teman yang nanya biasanya saya kasih ini tweezer, coba deh, teman-teman pakai. Biasanya juga ada beberapa, nah ini ada hammer, hammer juga candle-candle bullish ya, dragonfly doji, paling sering three white shoulder, ada harami, bullish harami, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman bisa cek sendiri, kalau saya sih tweezer ya, tweezer. Nanti kita lihat ada nggak candle tweezer. Oke, ini market overview di RTI. Nah, dia greedy di atas ya, seperti biasa, dan market foreign-nya 82 miliar ya, 82 miliar, dan menurut saya sih menarik ya. Jarang ya ada net buy ya, di masa pandemi, tapi kita syukuri aja teman-teman. Oke, mulai kita bahas. Sebelum itu, eee, kita SGI ada kerjasama dengan Belajarin teman-teman, Belajarin. Nah ini ya, jadi Belajarin ini mau buka kelas nih ceritanya teman-teman. Belajarin mau buka kelas batch 5. Nah kebetulan, eee, Stock Gossipers diminta untuk jadi mentornya. Jadi buat teman-teman yang bingung mau belajar saham, butuh mentor atau apa, nah ikut Belajarin dan saya jamin, tidak akan ini ya, tidak akan mengecewakan karena dari 4 batch sebelumnya, mereka 600.000 tuh udah balik modal teman-teman, 600.000 ya. Bayangin aja, kita selalu diskusi di sana, itu 5 kali pertemuan, namun di setiap pertemuan ada case study. Nah, case study-nya itu kita biasanya nyari saham-saham yang buat besok. Jadi, biasanya saham-saham yang kita ini, dia ada naiknya ya, naik 5% lumayan. Jadi beberapa teman-teman di batch-batch sebelumnya sudah pada balik modal. Jadi sebetulnya gratis belajar ini ya. Ya 600.000 untuk bayar mentornya aja. Salah satunya mentornya saya dan ada satu lagi. Jadi buruan daftar teman-teman, Belajarin karena, ini kita tidak tahu akan sampai kapan batch-nya. Jadi teman-teman persiapin aja buat ikut. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa follow Belajarin, @belajarin, .id ya di Instagram. Nanti teman-teman bisa DM, admin Belajarin atau nanti tinggal, komen di YouTube ya, komen di YouTube mau ikut Belajarin nanti di-follow up. Di-follow up tinggal nanti teman-teman kasih inilah alamat email atau apapun ya. Nah, jadi, penting sekali teman-teman untuk, butuh, guidance untuk di saham ya, karena biasanya, banyak banyak sekali, eee, halangan-halangan ya. Kita kayak berlayar aja, berlayar banyak badai ya. Nah, makanya itu butuh guidance. Dan kita ini benar-benar murni develop teman-teman, mentoring. Jadi Belajarin minta ke Stock Gossipers untuk mentoring. Jadi kita tidak main rekom-rekoman ya. Jadi kita bukan grup premium rekomendasi. Jadi kita murni belajar biar teman-teman gimana sih caranya stock as a business. Jadi benar-benar di situ kita ajarin dari dasar, dari kayak ini pola candlestick, terus money management, dan ada rumus Doncian channel. Nah, itu dibahas di semua di situ untuk lebih dalamnya, kayak gitu ya. Jadi, buruan ikut Belajarin, kelas dimulai tanggal 17 dan persiapkan ya 600.000, bisa lah nanti daripada teman-teman memulai tanpa ada guidance biasanya lebih nih uang yang keluar lebih dari 600, makanya persiapan dulu di Belajarin, oke? Itu aja promo dari Belajarin, silakan diikutin ya. Oke, kita akan bahas, composite ya, composite. Oke. Nah ini ya teman-teman, saya remove dulu. Ini saya biasanya kalau udah coret-coret. Nah, kalau teman-teman lihat composite dia sudah menyentuh
upper donciannya ya teman-teman ya, dan ini artinya menandakan the best time for buying. Nah biasanya, the best time for buying ini selalu ngasih second chance. Second chance-nya di mana? Bisa di 4.600 teman-teman. Nah jadi buat yang belum masuk jangan khawatir ya, masih ada diberi kesempatan masuk. Nah ini biasanya menarik ya, untuk pertama kali saham-sahamnya sudah menyentuh upper doncian. Nah, ini menandakan ada harapan untuk dia mulai uptrend ya, dari fase sideways-nya ya. Nah, ini teman-teman mulai siap-siap nih, biasanya kalau udah uptrend tuh dia banyak banyak sekali ya ijo-ijonya ya. Jadi saham-saham banyak ijonya, jadi jangan khawatir, masih diberi kesempatan kedua. Ini ditandain juga dengan stokastiknya yang udah mulai overbought dan, MACD-nya mulai akumulasi serta RSI-nya udah ke atas. Ini menandakan bahwa indeks kita cukup kuat ya di tengah pandemi. Kita harus bersyukur, langkah-langkah bursa efek ya dengan, ARB 7%, beberapa langkah yang cukup menarik hingga menjaga stabilitas IHSG. Kalau IHSG tidak pakai gitu, wah itu bisa mendadak turun jauh teman-teman, bisa aja dia ke bawah sekali. Cuman kalau ini cukup optimis ya, optimis tapi jangan terlalu berlebihan. Tetap selalu ada second chance buat yang belum masuk, jadi sabar aja. Buat teman-teman yang belum masuk, masih ada momen. Ya biasanya kalau sudah bullish trend itu profitnya bisa di atas 10% biasanya, kayak gitu. Ini kalau di Wyckoff dia sudah berada di fase B, kemungkinan ya. Nah jadi sabar aja teman-teman. Nah, nanti tunggunya di mana? Tunggunya ya ini kan dia sudah break ya. Dia sudah break, kita coba bikin garis Fibo-nya di sini. Kita tarik, ya. Dia ada Fibo 61-nya di 4615. Nah, ini kemungkinan area koreksinya di 4658 sampai 4615 ya. Nah, jadi bisa diambil. Nah, teman kalau dia lanjut besok, dia harus, menuju ke sini sih teman-teman, ke area sini ya. Nah, 4986. Atau yang terdekat. Nah, ini bisa area taking profit-nya nih yang belum masuk nih ya. Buat yang udah masuk. Jadi jangan ya bisa diambil dulu sebagian yang mau di taking profit biar nambah di bawah lagi. Jadi bebas ya, bebas. Nah, oke, itu aja dan sekarang kita akan bahas sektor properti. Wah, properti ini cukup menarik teman-teman ya kalau teman-teman lihat, eee, properti beberapa hari ini cukup signifikan dari sebulan lalu ya. Kalau kita lihat teman-teman CTRA cukup naik signifikan, tapi kita ada satu yang mau kita bahas nih, yaitu SSIA. Kenapa SSIA ini menarik buat saya kulik ya, karena kemarin ada statement dari presiden kita bahwa dia akan memulai proyek, mega proyek ya, 1.400 triliun dan salah satunya adalah membangun kawasan industri dan di mana SSIA itu concern di kawasan industri teman-teman dan kemungkinan dia akan ada sedikit dapat ya proyek, dari pemerintah dan ini artinya, eee, SSIA akan kembali bergairah ya setelah kemarin bagi dividen dan labanya cukup turun ya. Tapi kita lihat ya SSIA gimana prospeknya. SSIA, ya. Sebelum ke candle, kita akan lihat dulu ya profilnya ya, SSIA ini. Stock overview, SSIA, SSIA ya. Nah, ya SSIA. Ini menarik, dia kemarin naik 6% cukup signifikan ya. Dan market cap-nya cukup besar, 1T. Dan Analytics, kita lihat Analytics. Ya, walaupun ada aksi jual ya 1M asing ya. Dan tidak menyurutkan, lokal pada masuk nih, YP ya. YP masih pegang dan YB belum jualan. CC udah jualan cuman dia nambah lagi. Ya, ini ya menarik, dari segi
eee, top buyers. Nah, jadi profilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ya, SSIA nih IPO-nya 975 dengan dibikin tahun 97 dan di bawah underwriter-nya Usaha Bersama Sekuritas dan Sinartama ya. Nah, ini teman-teman bisa cari dan kepemilikannya memang cukup risk ya, masyarakat 71%. Berarti, mmm, masyarakat 71% biasanya orang ragu, karena kalau masyarakatnya pada lepas, wah saham ini bisa jebol. Cuman kalau teman-teman lihat, eee, Pak Hargianto Kumala ya sebagai presiden komisaris dan presidennya Johannes ya, Johannes Suryajaja ini cukup terkenal teman-teman. Teman-teman bisa searching, biografinya itu bagus banget. Jadi beliau, beberapa kali SSIA terjun dalam ya, tapi bisa selamat ya. Nah, apakah ini akan berlanjut? Kita lihat aja. Gitu teman-teman, untuk dividennya kemarin dia bagi, cukup banyak ya, 5 rupiah ya, lumayan lah ya. Saya lumayan dapatnya, saya ambil juga. Oke, kita lihat ya teman-teman, dari oke, dari segi stokastik dia sudah golden cross, good news dan SI-nya sudah ke atas, serta MACD-nya membuktikan bahwa dia diakumulasi. Nah, ada yang menarik di sini teman-teman. Nah, SSIA ini ya dia banyak sekali sideways-nya ya dari kemarin ya. Dari sini dia sideways, ini artinya bagus karena dia dijaga teman-teman. Benar-benar di-maintain hingga akhirnya dia berhasil menjebol, upper mid Donchian ya. Sekarang berada di zona buy. Good news karena kalau besok dia ke sini 330, nah itu the best time for buy, artinya ada harapan dia akan kembali lagi ke area 350-nya, area supply-nya di sini ya. Nanti dia akan jadi demand nih di sini. Nah, jadi teman-teman siap-siap aja. Menariknya volumenya teman-teman ya, ini nggak bisa bohong ya. Volumenya kelihatan akumulasi dan ini ya besar sekali, cukup tinggi dari sebelumnya. Nah, ini menandakan bahwa SSIA kembali mulai ada gairah. Nah, jadi teman-teman buat yang bilang, "Aduh aku udah ketinggalan saham BTPS, saham BBRI yang udah naik jauh." Jangan khawatir, nah ini SSIA bisa jadi referensi untuk teman-teman masuk, yang penting trading plan-nya dan money management-nya diatur ya, bisa diatur ya. Nah kayak gitu. Jadi ini saya akan kasih tahu kenapa, karena kita pakai Doncian, Doncian itu lebih ke trend following. Nah, jadi Doncian ini diciptain buat mengetahui trend following. Ketika dia sudah berhasil menjebol area mid-nya, nah dan jika dia berhasil menyentuh upper Doncian-nya, biasanya udah ada pembalikan tren. Nah, itu kita sudah mulai siap-siap aja masuk ya. Mulai siap-siap nambah buat SSIA karena target SSIA ini cukup besar ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ada di sini ya, ada di 670 ya. Dia bisa ke sini nih teman-teman. Nah, ketika teman-teman masih pegang di 300 beruntung banget. Nah, dia bisa punya potensi sini. Teman-teman akum aja terus ya. Akum dan ingat yang penting money manajemennya, jaga atas, jaga bawah. Areanya mana? Area masuknya besok. Nah, kita lihat dia sudah break yang ini ya. Nah, coba kita tarik Fibo-nya ya. Nah, oke. Nah, bentar ya teman-teman ya. Nah, ya. Dia sudah lepas dari Fibo 61 dan 100. Nah, next-nya di 328 nih. Nah, teman-teman bisa TP 328 lalu terakhir di 362 ya, 362. Nah, jadi masih cukup panjang ya. Nah, SSIA semoga besok dia nyentuh ke sini dan ke sini ya. Nah, untuk itu teman-teman buat yang mau ngambil SSIA mulai dibikin trading plan-nya. Eh, ini saya kasih gambaran bahwa sudah membreak ya kalau dari Fibo retrace ya. Dan golden cross ini menandakan bahwa saham ini mulai naik seperti itu. Jadi mulailah, mulai. Siapa tahu jadi rezeki kita bersama ya. Oke.
Selain properti SSIA, ada lagi satu yang teman-teman bisa lihat ya, CTRA juga. Nah ini teman-teman bisa lihat juga nih ya CTRA. Oh bukan Kontura, ini salah ya teman-teman, CTRA. Iya. Oh salah, CTRA. Ya. Nah CTRA juga nih teman-teman. Nah ini salah satu contoh the best time for buy. Kenapa CTRA sudah berada di atas? Ya. Oh belum ya. Nah ini belum, harusnya dia di sini ya teman-teman. Nah dia kalau di 575 the best time. Nah tapi menandakan ini sudah berada di sini. Tapi hati-hati teman-teman. Buat yang mau masuk, tunggu aja dulu. Dia kemarin sudah break sini ya. Sudah break sini. Coba kita lihat di sini. Ya, ya teman-teman bisa nunggu di 515 karena ini sudah overbought, jenuh beli. Jadi hati-hati, bisa dibawa turun. Walaupun MACD-nya menandakan dia akumulasi, namun dia harus sudah jenuh ya. Biasanya akan turun-turun sedikit nih. Nah, tapi kalau besok dia the best time for buy, wah itu bisa nunggulah di area 515 atau 530. Nah, dari dua saham properti ini mana yang jadi pilihan teman-teman? Apakah SSIA atau CTRA? Nah, jadi kalau SSIA kita lihat dia walaupun sudah masuk tapi dia belum the best time juga, ini sama kasusnya. Jadi teman-teman bijaklah dalam memilih, bikin trading plan-nya sesuai kemampuan masing-masing. Nah, jadi untuk sektor properti, Stock Gossipers melihat SSIA ada potensi. Dan CTRA juga, tapi harus sabar karena bisa dibawa turun dulu 515, koreksi wajar ya, koreksi wajar. Nah, cuman kalau buat masuk properti ya mungkin ada potensi karena beberapa properti juga kayak mall-mall sudah mulai mall-mall sudah mulai beraktivitas, CTRA juga punya mall ya. Nah, jadi teman-teman siap-siap aja, SSIA juga beberapa. Nah, itu aja teman-teman buat review kita hari ini, dan Selasa bisa jadi patokan teman-teman buat ambil saham properti, dan jangan takut, yang penting money management dan trading plan ya. Tanpa trading plan kita biasanya akan terseok-seok di pasar modal. Jadi kita tanpa trading plan tuh biasanya bakal buyar ya. Saya juga mengalami kalau tanpa trading plan kacau juga. Nah, untuk itu teman-teman, pesan saya tetap buat trading plan dan money management. Oke, sekian dari video hari ini. Semoga jadi bahan pertimbangan buat masuk SSIA dan CTRA ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar teman-teman. Dan kalau ada mau request saham juga boleh lah ya, di bawah ketik nanya-nanya, nanti mungkin kita akan bahas. Oke, terima kasih.